Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi a'zami minhajin syuri' minhajil islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasuluh akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur 'allamahum min jahalah wa akhrajahum minadh dhalalah biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil karim dzil qalbir rahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ahyina bi sunnati amitna ala millati uhsyurna fi zumrati ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsil muznibati bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi thumma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang berbahagia rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Salat dan salam terus kita bacakan, kirimkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu berjuang, yang dulu berjihad, yang dulu menyampaikan risalah dari Allah, dan itu tidak mudah. Peristiwa Isra Mi'raj yang beberapa hari ini dirayakan di Indonesia dan di beberapa tempat lainnya mengingatkan kita kepada sebuah episode kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau para ulama nggak disepakatin kapan persisnya, tanggalnya dan tahunnya. Ada beberapa versi riwayat yang menyatakan kapan persis tanggalnya tersebut, tapi nggak ada yang mengingkari. Semuanya setuju, semuanya yakin. Kenapa? Disebutkan di Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Ayat Al-Quran kita kenal, subhanalladzi asra bi'abdihi, tentang Isra. Mana tentang Mi'raj? Mana tentang Mi'raj ayat Al-Qurannya? Buka surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Peristiwa Isra Mi'raj disebutin di dalam Al-Quran. Ayatnya tadi di surat Al-Isra tentang Isra, tentang Mi'raj disebutkan di dalam surat An-Najm. Di surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina, ada kata-kata di akhirnya. Di akhir daripada ayat yang pertama di dalam surat Al-Isra, Allah menyebutkan linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan, kami ingin perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian daripada tanda-tanda. Kenapa kok harus diperlihatkan? Kita tahu peristiwa ini terjadi ketika Nabi di Mekah. Ketika Nabi setelah bertahun-tahun berdakwah di Mekah, ternyata penolakan, ternyata pembangkangan, ternyata perlawanan dan lain-lain. Bahkan Nabi diupaya disogok, moga jangan berdakwah, dikasih duit, dikasih perempuan, dikasih kedudukan, yang penting Nabi jangan berdakwah. Sampai kayak gitu tantangan yang dihadapi Nabi. Terus Nabi, dua orang yang penopangnya meninggal, pamannya Abu Thalib dan istrinya tercinta Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha.
Terus Nabi ke Taif ditolak sampai Nabi terluka. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang menghantarkan, betapa berat kalau kita bayangkan bagaimana keadaan Nabi saat itu. Sehingga setelah peristiwa-peristiwa ini terjadilah peristiwa Al-Isra, yang mana semuanya adalah keajaiban. Semuanya adalah keajaiban. Dari Nabi disebutkan dalam hadis bagaimana dari pertamanya aja sebelum diberangkatkan Nabi dibelek, dalam riwayat hadis dibelek dadanya. Dibelek dadanya, dicuci hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai dengan kendaraan yang namanya buraq, terus dalam waktunya, terus dalam semuanya. Ketika Nabi sampai ke Al-Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, di dalam ayat Al-Qur'an kita membaca minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dua masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Nabi. Sahabat bertanya, Rasulullah, masjid apa yang pertama kali ada di muka bumi ini? Nabi menjawab Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, masjid apa ya Rasulullah? Nabi menjawab Al-Masjidil Aqsa. Berapa jarak keduanya? Sahabat ada yang nanya kepada Nabi, berapa jarak antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa? 40 tahun dalam riwayat. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa saat itu jangan dibayangkan seperti Masjidil Aqsa kita saksikan saat ini. Masjidil Aqsa saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, saat Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahamin dalam analisa yang disebutkan para ulama, salah satunya Syekh Dr. Salah Al-Khalidi rahimahullahu taala, dalam keterangannya mungkin saat itu pondasi-pondasinya ataupun tempat-tempat yang di situ lokasinya bukan seperti yang kita bayangkan, karena yang dibayangkan saat ini, yang kita saksikan saat ini Al-Masjidil Aqsa yang masih dalam penjajahan penguasaan Al-Yahud Al-Ghasibun, itu adalah karya bangunan daripada khulafa, penguasa-penguasa setelah khulafa Rasyidun radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa apa yang terjadi? Rasulullah kayak udah ditungguin oleh nabi-nabi 1.200 atau 100 puluhan ribu daripada nabi-nabi. Allah hadirkan di Masjidil Aqsa, bersalat, bermakmum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dalam riwayat hadis, yang mana di situ dipahamin sebagai salah satu hikmahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina. Engkau Rasulullah benar ditolak di Mekah, benar ditolak di Taif, benar susah dan lain-lainnya, tapi dulu nabi-nabi terdahulu nih semuanya bermakmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam hadis tentang apa yang terjadi ketika Nabi Isra. Lokasi Al-Masjidil Aqsa, berbicara tentang Al-Masjidil Aqsa saat ini, jamaah rahimakumullah, tidak terlepas dari fenomena ataupun kita saksikan saat ini, memasuki bulan kelima daripada Tufanil Aqsa. Tufanil Aqsa. Bagaimana juga kita menghubungkan keajaiban Allah berikan kepada para mujahidin, pejuang-pejuang Hamas, dan juga fasail muqawamah yang lain-lainnya. Bagaimana dengan izin Allah, lebih dari 4 bulan, masuki bulan kelima sekarang, mereka terus melakukan perlawanan. Gak berhasil tuh musuh-musuh Al-Yahud Al-Ghasibun, sekalipun dengan senjatanya yang begitu canggihnya, sekalipun dengan usaha-usahanya membebaskan 1 tawanan saja. Karena dalam catatan sekarang masih ada lebih dari 100 tahanan daripada orang-orang Israel yang dikuasain oleh para pejuang-pejuang, yang menjadikan salah satu cara untuk negosiasi. Berita hari ini yang kita dengar berapa ini tersebut, Hamas sudah mengajukan proposal, usulan-usulan untuk dalam rangka penghentian gencatan senjata, kemudian pertukaran tawanan, kemudian dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Kita lihat bagaimana respon daripada rezim Benyamin Netanyahu yang terus tidak bisa memberikan prestasi dari agresi ataupun dari operasi militernya, melainkan dari ribuan ribu, puluhan ribu nyawa-nyawa manusia yang tidak bersalahnya, bayi dan perempuan dan lain-lainnya. Kemudian pemukiman-pemukiman yang hancur. Walaupun demikian mereka tetap kerasnya bangsa Yahudi dalam hatinya tersebut, bagaimana jahatnya, bengisnya di dalam apa yang mereka lakukan terhadap para umat Islam dan juga manusia yang sekarang seolah-olah membuka, bukan seolah-olah membuka, tapi menyibak bagaimana sikap dunia, bagaimana dunia melek. Perjuangan yang diperlihatkan oleh saudara-saudara kita Al-Mujahidun
dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk keajaiban yang bisa kita saksikan saat ini, dan itu semuanya adalah semata-mata karena keberkahan yang Allah berikan kepada Al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Dan kita meyakini bahwasanya keimanan para mujahidun, sehingga mereka dengan segala yang mereka miliki, mereka tunjukkan, berikhtiar, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemenangan kepada al-mujahidun. Dan sekarang kita menyaksikan, kalau dibandingkan nggak sebanding antara apa yang dimiliki oleh penjajah dengan pejuang-pejuang tersebut. Meskipun demikian, tidaklah membuat mundur. Walaupun dulu mungkin ada orang, nggak mungkin lah Palestina bisa melawan Israel. Hari ini kita menyaksikan bagaimana pejuang-pejuang tersebut menunjukkan kepada dunia mereka ada, mereka berani, mereka mampu berjuang melawan. Dan kalau misalnya Israel masih tetap terus gencatan senjata, mereka juga akan siap lanjut sampai Masjidil Aqsa dibebaskan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih, asyukru ala taufiqi wa imtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, wa ala alihi wa ashabihi wa khillani wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsil muznibati bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan, kekuatan, diberikan keyakinan, dan kita bisa meneladani sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perlihatkan ayat-ayat buktinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak bukti-bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin tunduk, semoga kita semakin pasrah kepada ketetapan ketentuan Allah, dan terus berikhtiar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Sedikit lagi bulan Rajab selesai, kita akan masuki bulan Sya'ban. Marilah kita menyambut bulan Sya'ban dengan tetap terus mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Dan ketika nanti di bulan Ramadan, kita Allah Subhanahu wa taala optimalkan, maksimalkan, sampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan penuh semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah membebaskan Al-Masjidil Aqsa dari penguasaan Al-Yahudil Ghasibin. Ala wa sallu ala nabikum kama amarakum rabbukum innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma 'anil khulafai rasyidin sadatina Abi Bakar, Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa adkhilna ma'ahum bi rahmatika wa mannika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadala al islam wal muslimin. Allahumma alayka bit tughatiz zalimin, Allahumma alayka bit tughatiz zalimin as-sahainatil ghasibin. Anzil 'alim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma ihsihim 'adada waqtulhum badada wa la tada' minhum ahada. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, Allahumma 'alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma walli 'alaina khiyarana, Allahumma walli 'alaina khiyarana, Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. Allahumma asli ru'ata war ra'iyyah, Allahumma asli ru'ata war ra'iyyah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.